kita sekarang juga ke mesin yang selanjutnya. Mau dilengkapi dulu di yang dasar tadi. Nggak apa-apa, Pak. Bekas tangan, kemudian las. Kemudian kita juga punya alat untuk mengecor ya, pengecoran logam itu. Letaknya di bawah tangga sana itu. Ya, jadi logam yang kita mau bentuk itu bisa dengan cara dicor. Ya. Dicor sehingga terbentuklah benda yang seperti yang kita kehendaki. Contohnya ini kan hasil pengecoran ini. Komponen casing dari apa namanya ya? Ini aja ya contohnya ya. Ya. Ini kan ada motor ya. Nah motor itu ada casingnya. Nah casing ini terdiri dari beberapa bagian. Ini ada tutupnya, ya, tutup dari apa namanya? Tutup dari apa? Motor ini sendiri ini semuanya dicor. Tidak hanya tutup ya, bahkan bodinya, tutupnya, bahkan kelengkapannya ini, ya, kelengkapan untuk terminalnya ini juga hasil dari pengecoran. Nah di sini secara kecil-kecilan ini juga kita punya alat untuk itu, walaupun hanya untuk ya benda yang kecil-kecil. Dan mampunya hanya untuk pengecorannya itu hanya digunakan untuk pengecoran aluminium. Kalau untuk besi kita tidak mampu untuk melakukan itu, tapi kalau aluminium masih bisa. Ukuran yang tidak terlalu besar ya, ukuran yang batas itu bisa dilakukan. Itu jadi tadi sudah ada perkakas tangan dan pemelasan pengecoran ya, pengecoran. Kemudian untuk yang lainnya lagi mungkin masih yang mendasar dulu ya, tadi ada tangan pengecoran, sekarang ada pembentukan. Nah, pembentukan dari benda-benda kerja itu, pembentukan itu dari misalkan dari pipa yang lurus ya, pipa yang lurus kemudian mau dibentuk radius bengkok gitu ya, lingkaran, itu kita punya alatnya untuk bendingnya, alat bending pipa itu ada, tapi di lantai atas juga ya. Kemudian untuk itu tadi pembentukan dari pipa ya, ya kita bisa membentuk pipa yang lubang bisa, atau besi yang pejal atau yang buntet gitu ya, itu juga bisa. Kemudian untuk pembentukan plat juga kita punya penekuk plat, walaupun hanya hasil dari penekuannya itu hanya satu apa namanya, satu tempat aja, tidak sampai misalkan kita bikin siku ya atau sudut tertentu. Tetapi kalau sampai huruf C itu kita alatnya tidak ada, tidak sampai seperti itu, hanya L saja ya. Kan kadang-kadang kita membutuhkan penekuan itu sampai ke hurufnya itu sampai menekuk berapa kali gitu ya, sampai seperti huruf C itu. Nah, kita baru bisa menekuk seperti L. Kalau C itu alatnya harus dipres, tapi kalau di sini hanya di bending aja, ditekuk dengan lingkaran ini. Ya dengan dibengkokkan aja, tidak dipres ya. Biasanya untuk yang sampai bentuk tekuknya 2 kali atau huruf C itu menggunakan pres. Cuma di sini tidak pres ya untuk bentuk platnya. Alat-alat yang sering dipakai di sini itu apa? Ya itu semuanya sering dipakai itu. Ya, coba nanti perhatikan dulu, nanti sampai kalian bisa simpulkan ya. Kita akan beralih ke tadi di yang mendasar di atas itu, di lantai atas, kemudian kita sekarang di Lantai bawah. lantai bawah ini yang seperti kita lihat sendiri. Saya kalian ambil itu kembali dari mesin. Nah, jadi ada mesin-mesin yang sering digunakan juga di sini ya, tadi dikatakan sering digunakan, jadi ya sering digunakan ya. Pertama ada mesin price ini ya, mesin price, ini namanya mesin price.
press atau sering disebut dengan mesin. Milling mesin. Milling mesin ini digunakan untuk pembuatan benda-benda yang berbentuk selain silindris ya, berbentuk kotak bisa bentuk ya seperti yang kita kendaki ya, jadi bisa digunakan untuk membentuk benda-benda yang berbentuk kotak 3 dimensi ya, kotak, radius itu bisa, kemudian untuk melubangi, untuk mengebur, untuk pembuatan roda gigi juga bisa, atau gear itu ya, pembuatan gear juga bisa, dengan prinsip ya mengurangi ukuran, jadi bahan dasarnya itu berbentuk masih untuk dasar ya bisa kotak biasanya ya. Kemudian akan dibentuk sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, dengan cara dikurangi ukurannya, tidak ditambah tapi dikurangi, dan juga tidak sekedar hanya dirubah bentuk saja ya, tidak sekedar dirubah bentuk, tidak disambung atau ditambahkan, tetapi justru dikurangi bagiannya ya. Seperti misalkan ada bentuk kotak yang belum ada lubangnya, kemudian kita lubangi menggunakan alat potong yang berupa matabur di sini ya misalkan ya, itu kan berarti kan berkurang ukurannya ya, berkurang volumenya. Nah ini kita bisa bedakan tadi dengan pengecoran ya. Kalau pengecoran itu volumenya tetap dari bahan dasarnya ke bahan benda yang kita bentuk itu masih dengan volume yang tetap, cuma berubah bentuk kan, tapi dengan cara dilebur. Kalau pengecoran itu dilebur, kemudian nanti membentuk ya bentuk yang sudah kita tentukan, kita bikin cetakannya. Nah, tapi kalau di pemesinan di sini, kalau di proses pemesinan di sini di lantai ini ya, di bengkel ini, di proses ini workshop press ya. Nah, ini dari bentuk kotak tadi, untuk membentuk benda-benda yang diinginkan berarti dikurangi ukurannya. Kemudian nanti ada tatalnya, ada apa namanya ya istilahnya, ada chip-chip yang harus dibuang ya. Sebagai hasil dari pengurangan ukuran tadi kan begitu ya. Jadi nanti benda yang sudah dikurangi ukuran tadi akan membentuk sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Contohnya saja orang membuat roda gigi seperti ini.